Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, pembahasan kita masih seputar sunanus salat. Apakah gerangan sunnah-sunnah salat ya? Sesuai dengan nama kitabnya Al-Ilmu Al-Mustatab, yakni ilmu yang menyenangkan. Maka di sini pembahasannya sangat simpel sekali. Disebutkan lis-salati sunanun katsirah. Salat itu memiliki sunnah yang banyak. Minha di antaranya, artinya ini tidak semuanya. Ini hanya sebagian saja. Pertama, doa iftitah. Yang kedua, menjadikan telapak tangan yang kanan di atas telapak tangan yang kiri, di atas dada ketika qiyam, qabla ruku wa ba'dahu, sebelum ruku ya, yakni dalam kondisi qiyam ataupun setelah ruku, yakni dalam keadaan i'tidal. Dan penulis ini cenderung kepada pendapat yang bangkit dari ruku, yakni kembali ke semulanya dengan cara sedekap, mengikuti fatwanya sama tuh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian mungkin sekedar informasi supaya antum tahu yang saya tahu, Allah ta'ala a'la wa alam. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, beliau memberikan kebolehan bahwa orang yang bangkit dari ruku, apakah dia sedekap ataukah dia yakni irsal. Itu pendapatnya Imam Ahmad ya, sepengetahuan saya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Oleh karena itu kita jangan heran kalau sebagian ulama mengatakan bahwa cara bangkit dari ruku adalah amr wasi. Urusan ini adalah urusan yang luas ya, urusan yang luas. Artinya boleh boleh sedekap ataupun boleh tidak. Walaupun saya secara pribadi tetap lebih meyakini yang tidak sedekap. Saya secara pribadi tidak sependapat bangkit dari ruku dengan sedekap, karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bangkit dari ruku sedekap. Kemudian yang ketiga, Rabbul Yadain madmumatil asabi mamdudata hadil ya, mamdudatan Rabbul Yadaini ya, mengangkat kedua tangan, madmumatil asabi, sambil mengumpulkan jarinya, mamdudatan ya, dalam keadaan mamdudah, dalam keadaan terbuka. Mamdudah itu begini ya, dipanjangkan, dikumpulkan tapi dipanjangkan. Bukan mamdudatul asabi, jangan salah begini, bukan. Tetapi mamdudatul asabi, mamdudah. Hadwal mankibain ya. Jadi bukan begini tapi begini. Bukan begini, tetapi begini. Mamdudah itu dibuka. Madmumah itu begitu maksudnya. Ya. Sebagaimana tata cara sujud, wa idza sajada doma, apabila sujud doma dikumpulkan, wa idza raka'a farraqa ya, jadi dipisahkan tapi seolah-olah seperti qalqabid, seperti menggenggam. Jadi dom di sini maknanya begini, bukan dom maknanya begini, tetapi begini maknanya. Karena apa? Ada mamdudah begitu. Jadi bukan begini ya, nanti begini. Salatnya begini kan bukan salat. Hadwal mankibain abil udunain ya, berbetulan dengan kedua pundaknya ya, atau berbetulan dengan kedua telinganya. Inda takbiril awal, ketika takbir yang pertama, wa inda ruku, dan ketika ruku ya, kemudian warab minhu,
dan ketika bangkit dari ruku, wa indal qiyam, dan ketika qiyam, inna tasawwul awal ila rakaat salat. Yang keempat, majaja an wahidatin fi tasbih ruku' wa sujud. Yakni lebih dari satu kali. Subhana rabbil azim ketika ruku' lebih dari satu sunnah. Subhana rabbil a'la ketika sujud satu kali wajib. Lebih dari satu sunnah. Ini yang mengulas saja ya. Yang kelima, mazada ala qawli rabbana walakal hamdu indal qiyam. Ba'dal qiyam minar ruku'. Ketika bangkit dari ruku mengucapkan rabbana walakal hamdu, maka tambahannya katanya itu merupakan sunnah. Yang dimaksud adalah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada lagi rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Saya kira tidak ada masalah tentang membacanya mil'u atau mil'ah. Kemudian berikutnya yang keenam, ini yang kita bahas tentunya pada malam ini, yaitu ja'lur ra'si, menjadikan kepala hiyalad dhahri, yakni ya rata atau searah dengan punggungnya fi ruku'. Mohon maaf ya. Jadi maksudnya begini. Jadi kepala ini dengan apa? Dengan punggungnya sama. Kira-kira aja. Antum tidak perlu pusing-pusing ya. Kira-kira aja. Yang penting kepalanya tidak yakhfid atau tidak khafid. Ya, seperti itu. Tetapi dia yakni ya sama antara punggung dengan kepala. Ja'lu ra'si ila dhahri firruku'. Yang ketujuh, mujafatul adudain ya. Jadi yang tadi antara kepala dan punggungnya rata. Perkiraan saja ya, perkiraan saja. Jangan terlalu apa? Iya, jangan terlalu kurupas, apalagi pakai penggaris apa, tidak perlu. Ya barangkali diukur gitu. Tidak perlu berlebihan. Yang ketujuh, mujafatul adudain, menjauhkan dua pangkal lengan. Ini adudain, pangkal lengan. Anil janbain, dari kedua lambungnya ya. Kemudian wal batni, dan menjauhkan perutnya. Anil fakhidain, dari kedua pahanya. Wal fakhidain, dan dua pahanya. Anis sakwain, dari dua betisnya fis sujud. Perhatikan ya, Mak. Yang dimaksud adalah ya, itu pertama fakhidain, ini jauh dari sakwain. Kemudian baten jauh dari fakhid. Kemudian tangan jauh dari jani. Inilah sujud yang salah. Ini ya. Ini kan harusnya pahanya jauh. Ini sujud malah begini. Ini harusnya jauh. Ini malah gini. Ini harusnya jauh. Ini malah gitu. Ya. Tapi itu ditarik. Tuh, ya. Ininya jauh dari ini. Ininya jauh dari sini. Ya, dan ininya ya jauh dari janbain. Jadi gitu. Bukan begini tapi ini. Sehingga seperti bersayap. Posisi ini tangan sama seperti kita. Gitu. Jadi boleh seperti ini. Ini dengan punah. Boleh juga begini. Ya. Gitu. Itu posisinya ya. Sebagaimana halnya kita apa namanya? Sebagaimana halnya takbir ya, ini berbetulan, kemudian atau dengan telinganya, begitu pula ketika sujud berbetulan dengan ini. Dan ini bukan main-main jamaah, ini adalah merupakan bagian dari sunnah Nabi yang mulia, kaifiat salat yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, begitu. Kemudian yang kedelapan, rafu dira'ain anil ardi, yang tadi diroknya yakni diangkat dari tanah hina sujud. Kalau kita diroknya begini sujudnya, ini kan bisa tilkalbi, seperti anjing diangkat tuh. Jangan begini, tapi diangkat.
dijauhkan dari lambung. Tuh. Bukan begini, tapi begitu. Jadi itu caranya. Ini tidak jatuh begini dan juga tidak begini. Ya, seperti itu. Tapi dijauhkan. Maka kalau sujud seperti yang saya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau makmum? Kayaknya kalau begitu main sikut-sikutan. Jawabnya, ya fattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Artinya bahwa ketika kita sujud ya sesuai dengan kemungkinan, ya begitu. Karena kita melakukan itu tidak dengan tujuan untuk saling sikut menyikut tentunya. Kemudian yang ke-9, julusul musalli, orang yang sholat duduk ala rijlihil yusra, pada kaki kirinya, mafrusyatan, dengan dihamparkan. Ini duduk tasyahud awal. Wa nasabal yumna, menegakkan kaki kanannya, fit tasyahudil awal, pada tasyahud awal, wa baina sajdatain, dan ketika duduk di antara dua sujud. Berarti tata cara duduk di antara dua sujud dan tata cara duduk tasyahud awal itu namanya jalsatul iftirash. Itu namanya jalsatul iftirash, begitu. Berikutnya yang ke-10. Yang ke-10 at-tawarruku fit tasyahudil akhir. Yang ke-10 tawarruk pada tasyahud akhir. Tawarruk pada tasyahud akhir. Birubaiyah pada salat 4 rakaat, wa sulasiyah pada rakaat 3 rakaat, ya, pada salat 3 rakaat. Dan ini sudah pernah kita bahas ya. Tata cara duduknya ada berapa macam? Ada 3. Wa huwa al-julus, yaitu duduk ala maq'adatihi, pada tempat duduknya, yaitu pada pantatnya. Wa ja'ala rijlahul yusra, menjadikan kaki kirinya tahtal yumna, di bawah kaki kanan, wa nasabal yumna, dan kaki kanannya ditegakkan. Sudah kita bahas ya. Yang ke-11 al-isyarah bisyababah. Tasyahud ya isyarat dengan sababah, dengan jari telunjuk. Jangan begini jemaah. Enggak boleh. Ini bukan sababah. Jangan begini. Jangan. Ayo. Jangan begini, apalagi begini. Enggak boleh. Ya, tapi dengan apa? Belum. Al-isyaratu bis-sababati, berisyarat dengan jari telunjuk fit tasyahudil awal, dalam tasyahud yang pertama, wasani, dan tasyahud yang kedua. Ya, min hina yajlisu, ketika sedang duduk, ila nihayati tasyahud, sampai akhir tasyahud. Kemudian wa tahrikuha, ya, wa tahrikuha inda doa, dan menggerakkan jari telunjuk ketika ya berdoa, dan menggerakkan jari telunjuk ini sepanjang berdoa. Jadi ini penulis kitab ini punya pendirian bahwa tasyahud itu dengan cara tahrik, ya, yaitu dengan cara digerak. Berikutnya yang ke-12, as-salatu, yakni bersolawat, wattabriku, dan mengucapkan kata-kata barokah, ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat, dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala fil alamin innaka Hamid. Kata-kata barokah disebutnya wattabrik, bersalawat dan mengucapkan kata-kata barokah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. As-salat wa tabrik ala Muhammadin wa ali Muhammad, bersalawat dan mengucapkan barakah kepada Muhammad dan keluarganya, juga kepada Ibrahim dan keluarganya. Itu tasyahud awal. Berarti tasyahud awal bukan cuma tasyahud saja, tapi ditambah dengan sholawat, dan itu hukumnya
sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ke-13, ad-du'a fi tasyahhudil akhir, berdoa pada tasyahud akhir. Fanaqul, maka kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini hukumnya sunnah dalam penjelasan kitab ini. Yang ke-14, al-qira'ah, ya al-jahru bil qira'ah, yakni menjaharkan bacaan di salati al-fajr, ketika salat subuh, wa salatil jumu'ati, ketika salat Jumat, wa salatil idain, ketika salat id, wal istisqa, salat istisqa, wa fi raqataini ulayain min salatil maghrib wal isya, dan pada 2 rakaat pertama, ya, yaitu di dalam salat maghrib dan isya. Kemudian berikutnya yang ke-15, ya al-israr bil qiraah, ya fi dhuhri wal asr, duhur dan asar bacaannya disirkan. Wa fi salisa minal maghrib wal akhiratain minal isya, rakaat ketiga dari maghrib dan 2 rakaat terakhir dari isya. Ini juga hukumnya sunnah. Yang ke-16, qiraatu mazada anil Fatihah, bacaan yang lebih dari Al-Fatihah, berarti bacaan surat ataupun ayat. Ma'a mura'ati baqiyati ma warada minas sunan, disertai dengan menjaga, ya, selebihnya apa yang datang dari sunnah-sunnah. Fi sholati, dalam salat, siwa ma dzakarna, selain yang sudah kami sebutkan. Pemindalika di antaranya mazada ala qaul musalli, apa yang lebih dari perkataan orang yang salat, Rabbana walakal hamdu, ya, mil'us samawati, terus wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da rafi minar ruku' fi haqqil imam. Ini dalam hak imam membaca seperti itu. Wal makmum juga membaca Rabbana walakal hamdu. Wal munfarid juga membaca Rabbana walakal hamdu. Fa innahu sunnatun, maka membaca, ya, tambahan setelah Rabbana walhamdu adalah sunnah. Min dzalika aydan, dan di antaranya juga wad'ul yadain, termasuk sunnah meletakkan 2 tangan ala rukbatain, pada kedua lututnya, mufarijatayil asabi', dengan jari jemarinya dibuka, ya, hina ruku, yang sudah saya sampaikan. Kalau ruku dibuka mufarijatayil, bukan begini, ya, bukan, tapi kalau sujud lihat nih, kalau sujud begini. Tapi kalau ruku mufarijah atau madmumah, tapi mamdutal asad, ini dibuka. Begitu. Apabila ruku ternyata di bawah apa tadi? Di bawah lutut, maka itu menyelisihi sunnah. Ya, sepengetahuan saya tidak ada dalil yang mensyariatkan memegang betis ketika ruku, ya. Tetapi yang betul apa? Yakni memegang lutut. Begitu. Ba'da ruku, ba'da rafi minar ruku, setelah bangkit dari ruku, fi haqqil imam, pada hak imam, wal ma'mum, pada hak makmum, wal munfarid, pada hak munfarid. Fa innahu sunnatun, maka yang demikian itu sunnah. Wa min dzalika aydan, di antaranya wad'ul yadain, yang tadi letakkan kedua tangan ala rukbatain, pada 2 lutut, mufarijatayil asabi', ya, yaitu mufarijatayil asabi', dengan apa?
yaitu dengan mufarijatil al-asabi indaku, yaitu dengan membukakan ini ya, mufarijatil asabi itu adalah sunnah-sunnah di dalam sholat yang diterangkan di sini. Adapun sunnah sholatil qauliyah, adapun sunnah qauliyah ya, kalau ini sunnah sholat, ada lagi sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah li sholati sunnah qauliyah. Sholat itu punya sunnah qauliyah, al-istiftah, baca iftitah wa ta'awud wal basmalah, baca ta'awud dan basmalah, ini adalah merupakan sunnah qauliyah. Qaulu amin ba'da Fatihah, ucapan amin setelah Fatihah, begitu. Kemudian ya qiraah surat alati talil Fatihah, membaca surat ya setelah Al-Fatihah. Yang kelima al-jahru bil qiraah lil imam, menjaharkan membaca untuk imam ya. Yang keenam qaulul ma'mum, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ya. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majid ya, wa ahquha ma qala al-abd wa quluna lak abd Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minka al-jadi ba'da tahmid ya. Ini merupakan sunnah qauliyah. Tadi saya tambahkan ya, sebagaimana dalam ayat yang lain. Yang ketujuhnya wajidatu ala tasbih ruku' wa sujud, lebih dari satu kali dalam tasbih ruku dan sujud. Yang kedelapan ta'awudz billahi min arba'in ba'da tasbih akhir ya, kama sabaqa fi su'al sabiq ya, ini juga sunnah juga, tapi ini sunnah qauliyah. Baca ta'awudz, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini ada 8. Adapun mas sunan salat al-fi'liyah, sunnah salat fi'liyah li salati sunan fi'liyah, salat punya banyak sunnah fi'liyah. Wa tusama al-hayat, dinamakan juga al-hayat. Min hadi antara yang pertama raf'ul yadain, mengangkat tangan. Bil mawaidil arba, di 4 tempat. Ma'a takbiratul ihram ya. Bersama dengan takbiratul ihram, angkat tangan. Ketika akan ruku angkat tangan. Bangkit dari ruku angkat tangan. Ketika bangkit dari tasawuf awal juga angkat tangan. Itu ada pada berapa tempat? Ada pada 4 tempat. Berikutnya yang kedua, wad'ul yadain yadil yumna, meletakkan tangan kanan ala yusra, atas tangan kiri, ala sadri, di atas dada. Yang ketiga wa nadru ila maudhi sujud, melihat ke tempat sujud. Yang keempat wadul aidin ala rukbatain, meletakkan kedua tangan pada 2 lutut. Biruku mupari jatayil asabi, dengan cara ya mupari jatayil asabi yaitu dijauhkan mutabaidah an ba'diha, sebagiannya jauh dari sebagian yang lain. Yang kelima wa mujafatul adudain, menjauhkan ya ini paha pangkalangan anil jambai dari sini. Fi ruku wa sujud. Yang keenam wa mujafatul abatni anil fakhidain, ini menjauhi apa nih? Iya, 2 paha. Wal fakhidain anisab, paha menjauhi dari betis. Fi sujud. Yang kelima wa madun dhahri mu'tadilan fi ruku, memanjangkan punggungnya ketika apa? Ruku, mu'tadilan ya, lurus. Kedelapan wa jalsatul istirahat, duduk istirahat ya awil autar, atau duduk ya pada bagian yang ganjil. Wahya ba'da ra'si min as-satisaniya, yaitu bangkit mengangkat kepala dari sujud yang kedua. Sujud yang kedua dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua.
Wa qabla al-qiyam, sebelum berdiri rakaat tsaniyah. Ya, wa fi sunnahnya. Mohon maaf contoh. Umpamanya sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Sebelum bangkit ke atas maka Allahu Akbar. Duduk ya. Baru kemudian naik. Itu namanya duduk istirahat. Jalsatul istirahat. Bahia ba'da raf'ir ra'si minas sajdati tsaniyah, setelah mengangkat kepala dari sujud yang kedua. Bilal qiyam di raq'ati tsaniyah, dan sebelum berdiri untuk rakaat yang kedua. Fi sunaiyah, pada salat yang 2 rakaat. Ya, kemudian wa raq'ati rabi'ati fir rubaiyah, bangkit dari rakaat ketiga menuju rakaat yang ke-4 pada salat yang berapa? 4 rakaat. Alal qawli bisunniyatiha, berdasarkan pendapat yang menyatakan sunnah. Araji anna hadhil jasad, adapun yang ngaraji, duduk ini adalah mustahabah yang hukumnya sunnah. Ini sunnah. Itu pendapat yang ngaraji, pendapat yang ke-9, wa iqamatul qadamain fi sujud, 2 telapak kakinya ditegakkan dalam sujud. Wa ja'lu butunil asabi ala dohri, perut jarinya yakni menempel di tanah. Maksudnya gini, ini kan begini, kalau begini berarti perutnya tidak nempel di sini. Tapi tuh nempel kan? Ininya ke depan. Jangan begini. Ada yang begini nggak? Banyak. Oh gitu. Yang begini ada, yang begini juga ada. Ada lagi yang begini. Ada yang begini nggak? Jempolnya doang ada? Ada yang begini? Tuh. Yang betul tuh. Yang betul ini. Ininya tuh. Dalamnya gitu. Ini kan perutnya kan. Yang betul begini tuh. Jemaah sekalian, jadi kita sebenarnya bisa ngelihat ya, apakah seorang itu ahli ilmu atau bukan bisa dilihat. Dia itu sebenarnya faqih, tidak ngerti, tidak bisa dilihat. Jadi kalau antum pengen tahu orang itu ngerti enggak, agamanya itu ngerti betul apa tidak, atau cuma baru ngaji apa, bisa kebaca dari cara sholatnya apa, itu bisa dibaca kalau antum. Atau orang itu komitmen atau tidak, bisa dilihat dari cara sholatnya. Antum kalau pengen tahu orang itu komitmen apa tidak, lihat cara sholatnya. Cara sholatnya sudah menggambarkan siapa dia. Ya, kecuali kalau dia belum mengerti ya. Seperti itu. Saya pernah cerita bahwa saya pernah menyaksikan orang yang selama ini suka mentahdir, itu sholatnya begitu. Saya menyaksikan sendiri, bukan kata orang. Itunya jarinya ngacu, menggantung. Nggak nempel, kalau yang nempel masih mending lah. Menggantung dia. Itu tukang tahdir itu. Ya. Yang kalau saya sebutkan namanya akan terkenal. Saya pernah menyaksikan sendiri. Bukan kata orang lain, ya. Karena saya pernah sholat bersama dengan dia, bahkan sering. Selanjutnya, Bawadul yadain hadwal mankibain, meletakkan 2 tangan ya berbetulan dengan 2 pundaknya, awil udunain, atau dengan 2 telinganya. Wa tawjihu asabil yadain, dan mengarahkan jari jemari kedua tangan madmumatan, dalam keadaan merapat nahwal qiblah, ke arah kiblat tasjid. Jadi ininya menghadap ke arah kiblat. Jadi salah nih yang begini sujud. Begini. Tapi ada yang sujud begini. Ada nggak? Ini jarinya ke arah kiblat ya, Ikhwan. Bukan begini nih, bukan. Ada yang begini. Ada juga begini. Miring. Gitu. Ada yang begini, ada yang begini. Ini yang benar.
Iya, dirapatkan. Dirapatkan. Yang ke-11 wal iftiras kita tasyahudil awal. Duduk iftiras pada tasyahud awal, wa tawarruku fi tsani, dan duduk tawarruk pada rakaat yang pada tasyahud yang kedua. 12 wa wad'ul yadain, meletakkan kedua tangan alal fakhidain, pada dua paha asna al julus, di tengah-tengah duduk, ma'a qabdil asabil yumna. Ya. Jadi meletakkan dua tangan pada dua pahanya, ya, asna al julus, ya, di tengah sedang duduk, ma'a qabdi asabil yumna, disertai dengan menggenggam jari jemari yang kanan, baba sato, dan menghamparkan, ya, asabil yusra kama taqaddam. Jadi kalau cara tasyahud sebenarnya ada dua cara, tapi sini diterangkan satu, tangannya di paha. Dapat sih sampai di sini paha. Yang begini nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya bukan cuma di atas paha, boleh juga begini. Jadi ininya menggenggam pada paha dan lutut. Ini dibolehkan yang seperti ini, karena ada riwayat-riwayat yang sahih. Begini boleh, begini boleh. Antum tinggal pilih aja ya. Kalau jawazul amrain, kalau dibolehkan salah satunya ya begini boleh. Karena ada juga yang tersebut. Mana gaya itu? Tak saja gaya itu. Ya, ada juga yang begini. Ada juga yang begini. Macam-macam. Ya, saya sampaikan bahwa yang begini atau begini, insya Allah nggak ada masalah. Ya, mungkin tergantung mana yang dipandang, ya, apa ya, dia suka dengan tata cara tersebut. Yang kelima, yang ke-13, iltifatu yaminan wa shimalan fit taslim, iltifat ke kanan dan ke kiri dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Iltifat yaitu menengok ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak menggunakan stasiun pemberhentian. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak begitu. Itu kan pakai pemberhentian. Biasanya begitu bukan? Iyalah ya. Ini saya nerangkan begini sudah pengalaman bertahun-tahun. Ya, baik sholat sendiri ataupun sholat orang pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa. Assalamualaikum. So kalau tidak percaya, begitu. Termasuk antum kan itu. Begitu. Yang betul yaminan wa shimalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yaminan wa shimalan, tanpa pemberhentian. Walaupun nanti ada beberapa riwayat tentang tilqa'a wajhi. Ya. Inilah yakni sunnah-sunnah salat, ya, yang bersifat salat sunnah fi'liyah. Adapun mubtilatus salat, apakah pembatal salat? Mubtilatus salat samaniyah, pembatal salat ada 8. Pertama, al-kalamul amad ma'adzikri wal ilmi. Apa itu? Ngomong dengan sengaja, ma'adzikri padahal ingat, kecuali kalau lupa. Kalau lupa tidak batal, tapi kalau ingat batal dia. Wal ilmi, ngerti. Berarti kalau bodoh nggak batal. Ya, ngomong salat ngomong, dia bodoh nggak batal. Kenapa? Oh, orang bodoh batal apanya? Antum bilang ente batal, kata dia batal apanya? Ente salat ngerti, kagak ngerti, ya sudah nggak batal. Makanya ada sebagian orang bilang, pengen jadi orang bodoh aja dah. Kalau antum pengen jadi orang bodoh aja, dosa itu niatnya, niat bodohnya itu dosa. Ya. Amma nasi, adapun orang yang lupa, an-nasi, orang yang lupa, wal jahil, dan orang yang
bodoh, fala tabtulu sholatuhu, sholatnya tidak batal bidzalika dengan sebab itu. Lupa ngomong ya. Lagi sholat tiba-tiba apa? Ada yang ngajak ngobrol, dia lupa. Ya. Kunci rumah di mana? Tuh dipantau. Ya, begitu astagfirullah. Oh saya ngomong, mungkin apa tidak? Mungkin karena lupa tiba-tiba menjawab. Kadang-kadang ada yang repot kan? Mungkin apa tidak? Nah, barangkali antum ada kasus begitu. Begitu kayak. Ilmu ini penting jemaah. Kalau kita nggak ngerti, maka antum akan banyak kebingungan di dalam memahami hukum-hukum agama ini ya. Yang ketujuh, ad-dhahiku biqahqahatin, yaitu tertawa terbahak-bahak. Salat tertawa terbahak-bahak. Ya. Ada gitu orang yang salat tertawa terbahak-bahak. Perasaan kagak ada. Paling yang ada itu satu anak kecil, atau yang keduanya orang yang sudah tua tapi kayak anak kecil. Ya paling begitu. Ya. Yang ketiganya al-aklu makan, lagi salat makan. Yang keempatnya as-surbu, lagi salat minum. Nanti ada pembahasan khusus tentang apa? Salat sunnah minum boleh apa tidak? Itu nanti ada. Ya, ada pembahasannya. Tapi saya tidak perlu membahas jauh-jauh. Pokoknya jangan. Dah gitu aja ya. Jangan sampai nanti banyak gaya sehingga salat sunnah minum boleh kok ada dalilnya. Ya jawabnya jangan. Minum nanti lain kali lagi ya. Begitu. Ya, yang ketiga itu al-aklu makan batal. Wasyurbu minum batal. Yang kelima inkisaful aurat amdan, terlihatnya aurat dengan disengaja. Terlihatnya aurat dengan sengaja. Banyak ibu-ibu kalau sholat terlihat auratnya, yaitu telapak kakinya. Banyak tuh ibu yang begitu. Ya, kalau sengaja batal. Apalagi ibu kalau sholat di masjid-masjid umum lalu memakai apa? Mukena yang tembus pandang itu nggak sah, ya. Makanya jangan sembarangan memakai mukena, maka berjilbablah dengan rapi ya, supaya sholatnya sah, sholatnya sempurna. Yang keenam al-inhiraful katsir an jihatil qiblah. Apa itu? Ya, al-inhiraful katsir an jihatil qiblah maksudnya terlalu banyak jauh melenceng dari kiblat. Mohon maaf ya. Kiblatnya di sana nih. Allahu Akbar. Ya kebanyakan. Kalau Allah Akbar. Ya mungkin agak maklum. Melenceng dikit lah. Kan ada sekarang yang begitu kan? Udah tahu kiblatnya ke sana. Enggak tahu dari kiai mana, ustaz mana. Begitu. Ada khusus spesialis miring gitu kan. Muridnya, makmumnya semuanya ke sana, dia miring. Ya. Betul nggak begitu? Hah? Ada yang begitu? Banyak. Jalur pantura itu banyak. Ya, dari mulai Subang sampai Cirebon, wah itu Pak Balatak tuh itu ya. Banyak. Al-inhiraf katsir an jihatillah. Jadi melencengnya loba teuing gitu. Kalau antum melencengnya dikit nggak apa-apa. Kalau melencengnya terlalu banyak, ya nggak boleh. Ya biasanya yang terjadi itu melencengnya dikit. Udah jelas kiblatnya juga kekue melenceng. Bilangnya apa? Indonesia itu belum tepat. Ya kalau Indonesia semua nggak tepat, apalagi ente lebih nggak tepat lagi. Dia kan nggak tahu ukurannya. Yang ketujuh al-abasul katsir al-mutawali fis salat. Al-abasul katsir, gerakan sia-sia yang banyak, al-mutawali yang terus menerus fis salat, dalam salat. Artinya orang yang banyak bergerak-gerak dalam salat itu batal. Ya. Begitu. Yang ke-8 intiqadu taharati, batal sucian, ya bersucinya. Bersucinya batal. Mungkin dengan sebab buang air dan seterusnya. Dengan sebab buang angin dan seterusnya, maaf. Itu adalah sesuatu yang membatalkan. Insyaallah nanti kita akan menjelaskan sabda Nabi yang mulia, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," lalu pama hiya sifatu salat, insyaallah di waktu yang akan datang. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Tafadhal man yasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya memang Yahudi dan Nasrani sudah diterangkan dalam Quran bahwa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani ya mereka akan terus tidak akan pernah ridho ya sampai kamu meninggalkan agamamu dan mengikuti agama mereka. Makanya kata para ulama, walan tarda anka ayyuhar rasul al-yahudu wan nasara walan nasara illa idza tarakta dinaka wattaba'ta dinahum. Jadi Yahudi Nasrani wahai Rasul tidak akan pernah ridho kepada kamu kecuali apabila kamunya meninggalkan agama kamu. Jadi kita tidak memiliki Islam lagi, baru mereka ridho. Dan juga meninggalkan dan mengikuti agama mereka. Udah nggak apa-apa lah kamu agamanya Islam, tapi kamu ikuti mereka. Ya mereka sangat senang tuh. Begitu. Qul lahum inna dinal Islam huwa adinus sahih. Katakanlah sesungguhnya agama Islam adalah agama yang benar. Nah, itu penjelasan dari kitab Tafsir Al-Miyasar. Jadi jelas sekali bahwa mereka tuh ingin sampai apa? Sampai kita hatta natrukal Islam, sampai kita tinggalkan Islam atau wanat tabi'a ma hum alaihi, atau kita mengikuti apa yang ada pada mereka. Kalau bisa kita dimurtadkan, kalau nggak bisa dimurtadkan, yang penting kamu jangan fanatik dengan agama kamu. Yang penting kamu mengikuti apa yang ada pada kamu. Begitu. Itulah yang mereka harapkan. Ini baik kitab Tafsir Al-Miyasar, Mukhtasar sama seperti itu. Ya, coba saya bacakan kitab Tafsir As-Sa'di juga, ya. Annahu la yarda minhu al-yahud wa an-nasara illa bittiba'ihi dinah. Kecuali kalau dia mengikuti agama mereka. Di annahum du'atun ila dinil ladzi hum alaihi, karena mereka itu akan menyeru terus kepada agama yang mereka yakini. Ya, wa yaj'umuna anahul huda, dan mereka punya keyakinan, mereka menyangka, mereka menduga bahwa agama mereka itu adalah al-huda, petunjuk. Makanya Allah berfirman, qul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya ya petunjuk yang sebenar-benarnya, petunjuk yang engkau ya diutus dengan membawanya, itulah dia al-huda, yaitu sebenar-benarnya petunjuk, yakni agama Islam. Jadi ini menunjukkan larangan yang besar tentang mengikuti hawa nafsu orang Yahudi, hawa nafsu orang Nasrani. Makanya kalau ada tokoh-tokoh Islam mereka dekat dengan Yahudi dan Nasrani, ya itu berarti mereka sudah terkena jaring-jaring hawa nafsu mereka. Bahkan juga menyerupai mereka dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka. Dan mereka punya senjata. Apa itu? Ya 3 hal lah. Bagi kaum muslimin 3 hal bisa kelepak-kelepak. Apa itu? Harta, tahta, dan wanita. Kaum muslimin dengan harta nggak bisa dengan tahta, dengan tahta nggak bisa dengan wanita. Itu yang dilakukan oleh mereka. Begitu. Demikian barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Apa tadi yang pertama? Oh iya, apakah penting harus dikuasai? Jawabnya, ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ya yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika mengatakan wa yuqimuna as-salata ya seperti itu, maka di sana ya beliau ketika menerangkan firman Allah yang mulia ini, ya ketika menjelaskan wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ya, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Taisirul Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Saya bacakan penjelasannya. Wa yuqimuna as-salata wa lam yaqul yaf'aluna as-salat. Mereka mendirikan salat dan
Allah tidak berfirman dengan kalimat wa yaf'aluna shalah atau ya'tuna bis shalah. Kenapa? Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityan bi surati al-dhahir. Karena di dalam salat tidak cukup hanya semata-mata ya melaksanakan secara lahiriah. Maka beliau mengatakan fa iqamatus sholati iqamatuha dhahiran. Adapun mendirikan salat dengan mendirikan secara lahiriah bi itmami arkaniha dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, wa wajibatiha menyempurnakan kewajibannya, wa syurutiha menyempurnakan persyaratannya. Wa iqamatuha ya batinan ya bi iqamati ruhiha. Adapun mendirikan salat secara batin yaitu bi iqamati ruhiha dengan cara apa? Mendirikan ruhnya. Bagaimana yang dimaksud dengan mendirikan ruh? Wa huwa hudurul qalbi fiha. Jadi kalau salat itu ya menghadirkan hati. Kalau salat itu menghadirkan hati. Satu, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Yang kedua, wa tadabburu ma yaqulu, semua yang dia ucapkan ditadaburi. Dan itu tidak bisa mentadaburi semua yang diucapkan kalau tidak mengerti maknanya. Kemudian wa tadabburu ma yaf'aluhu minha, dan juga mentadaburi apa yang sudah dia perbuat. Rukuknya ditadaburi, sujudnya ditadaburi, qiyamnya, i'tidalnya, semuanya ditadaburi. Jadi ala kulli hal, pertanyaan tadi yang pertama, apakah yakni harus mengerti? Ya, harus mengerti. Karena itu termasuk bagian dari iqamatus salat, mendirikan salat. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Yang keduanya apa tadi? Salat duduk di atas kursi ataukah yakni salat di lantai? Ya, jawabnya ya tergantung keadaan dia. Kalau dia mudah di lantai ya itu tentu yang lebih utama di lantai kalau bisa. Ya, tapi kalau dia nggak bisa ya tidak mengapa dengan duduk di kursi sesuai dengan mana yang dia mampu. Tapi kalau dia bisa di lantai, karena mau ke masal, sholat itu di mana? Di bumi, ya, bukan dengan di kursi begitu. Ya. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Dan yang ketiganya, bagaimana peci? Apakah harus begini, ya, ataukah harus begini, ya, ataukah harus begini? Seperti sikabaya. Jawabnya ya, letakkan yang penting pecinya tidak menutupi dahi, itu saja. Karena ketika sujud dahi ini mesti apa? Iya, menempel langsung. Begitu. Adapun apakah dengan cara agak begini ataukah begini, yang penting tadi ini bisa digunakan untuk sujud. Karena di antara sujud dahi plus hidung. 1, 2, 3, lutut 4, 5, kaki 6, 7. Pas 7 anggota sujud. Demikian barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Gimana? Kalau khusyuk ya artinya khusyuk. Kalau khudu artinya tunduk dan patuh. Ya. Khusyuk dan al-khudu. Jadi kalau khusyuk ya artinya bahwa dia khusyuk di dalam sholat. Dan ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang khusyuk, apa katanya? Ya, fasta'inu bis-sabri was-salah wa inna 'ala ibadin ilal khasyin. Siapakah orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang menyangka bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka dan mereka kepada Rabbnya kembali. Begitu barangkali. Adapun al-khudu yaitu tunduk, yakni tunduk hatinya, tunduk anggota tubuhnya, di mana dia ketika beribadah kepada Allah Taala, maka dia pun melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepatuhan. Itu makna dari al-khudu, ya. Wallahu a'lam. Terima sekalian, sekira cukup insyaallah. Semoga bermanfaat, semoga
berfaedah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.